Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan mengudara untuk melihat kondisi terkini perawatan rumput Stadion JIS yang alhamdulillah sudah resmi ya. JIS ini sudah MOU dengan Persija Jakarta. Sebelum kita ke sana, kita melihat dulu rumah pompa milik pemerintah daerah, yaitu rumah pompa Ancol ya, di bawah Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Di depan kita ini merupakan Kali Ancol yang menjadi salah satu muara Kali Ciliwung yang ada di pesisir utara Jakarta. Di sini teman-teman, kalau kita lihat ya, ada dua rumah pompa ya. Jadi rumah pompa Ancol ini tadi kalian bisa lihat ya, secara elevasi bangunan juga sudah rata-rata air ya. Jadi pemerintah kita membuatkan lagi rumah pompa yang baru ya, rumah pompa Sentiong. Jadi ini sebenarnya fungsinya sama ya kayak rumah pompa Ancol. Jadi dia menahan banjirop. Ketika ada banjirop itu maka ditutup ya spillway-nya, dan setelah maksud saya setelah ditutup maka pompa yang akan berfungsi. Nah teman-teman, rumah pompa Sentiong ini yang baru ya, sebenarnya satu paket sebenarnya ya, dengan prinsip pengendalian banjir di DKI Jakarta. Pada rencana induk pengendaliannya itu sudah ada dari tahun 1973 ya, yaitu Master Plan for Drainage and Flood Control of Jakarta, yang disusun dengan bantuan Netherlands Engineering Consultant ataupun NEDECO ya. Pengendalian banjir di Jakarta akan bertumpu pada dua kanal yang melingkar sebagian besar di wilayah Jakarta ya. Kanal itu akan menampung arus air dari selatan dan dibuang ke laut melalui bagian-bagian hilir, salah satunya di sini ya, yang dikenal dengan kanal banjir barat dan kanal banjir timur teman-teman. Nah, kanal-kanal tersebut adalah salah satu upaya pengendalian banjir di Jakarta, di samping pembuatan waduk dan penempatan pompa pada daerah-daerah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Nah, di sini kalau kita lihat, saat ini kita ada di posisi outletnya ataupun sisi keluarnya air ya. Nah, saya akan coba zoom masuk ke dalam. Di sini kalau kita lihat di sisi kanan sekali itu kayaknya sedang dipompa teman-teman. Jadi ini ada jalur drainasenya juga sebenarnya. Jadi dari kanan kedua ya, itu adalah normal drainasenya. Nah, di sisi kiri sekali itu ada kalian lihat ada 5 pompa ya. Jadi satu pompanya itu kapasitas 10.000 liter per detik ya, ketika kecepatan penuh di pompa. Nah, saat ini kita sedang menuju ke sisi barat, dan saat ini saya sedang take off lebih tinggi teman-teman, karena di sini hampir saja saya lurus ya, tiba-tiba saya ingat oh di sini ada kabel sutet di sini. Sehingga saya harus take off lebih tinggi. Nah, itu kalian bisa lihat ya, di sisi kanan bawah tuh agak samar-samar. Jadi ya disitulah kabel sutetnya yang memang harus hati-hati sekali menerbangkan drone. Jadi kalau kita menerbangkan drone itu sebenarnya ada beberapa obstacle ya. Salah satunya adalah masalah perkabelan yang secara kasat mata maupun sensor dari drone itu sendiri tidak bisa terlihat teman-teman. Jadi memang harus mapping ataupun harus hafal daerah penerbangan kita ya. Nah, saat ini kita sedang terbang di sisi barat. Di bawah kita ini tadinya teman-teman, yang lahan yang cukup luas ya, tadinya itu mau dibikin RDF ya, ataupun pengelolaan sampah, tetapi DKI Jakarta di bawah pemimpinannya Pak Anies Rashid Baswedan ya, pada saat itu akhirnya membatalkan pembangunan tersebut karena tidak mungkin ya stadion mewah seperti ini ataupun stadion bertaraf internasional ini ada pembuangan sampah di tempat ataupun berdekatan dari stadion ini. Takutnya
anginnya masuk ke dalam sehingga membawa bau ya dari sampah tersebut. Nah, di depan kita ini merupakan Tol Harbor 2 yang merupakan proyek strategis nasional yang sudah cukup lama banget ya, dari tahun 2019 berbarengan dengan pembangunan Stadion JIS, tetapi Tol Harbor 2 ini sempat mangkrak ya dari tahun berapa ya, 2000-an, 2020 maksud saya, dari tahun 2020, 2021 itu sudah agak melambat ya, dan sempat terhenti ya, khusus di sisi utara yang saya bahas ya teman-teman ya, sisi utara dari Stadion JIS ini. Entah mengapa proyeknya sempat terhenti dan baru saat inilah kembali dilakukan pembangunan ya teman-teman. Nah, do ini kalau kita lihat ada mobil dump truck ya, long vehicle dump truck nih, ataupun truk yang panjang yang biasanya membawa box girder dari pembangunan Tol Harbor 2 ini. Nantinya Tol Harbor 2 ini akan double decker ya teman-teman, ataupun tol di atas tol dari Tol Harbor 1. Mudah-mudahan aja ini pembangunan yang Tol Harbor 2 ini cepat selesai, khususnya di sisi utara dari Stadion JIS ini dulu deh. Menurut saya harus difokuskan, harus diselesaikan dulu, sehingga desain asli bawaan Stadion JIS, salah satunya adalah stasiun ultimate maupun stasiun temporer yang sangat diharapkan bisa sesegera mungkin rampung, karena jika stasiun temporer ini bisa selesai maka sangat membantu sekali para pecinta sepak bola ataupun masyarakat yang ingin ke Stadion JIS bisa menggunakan transportasi berbasis rel ya, ataupun KRL, sehingga penyangga-penyangga Jakarta sebangsa Tangerang, Bekasi, Depok, Cibubur, Bogor juga ya, ini bisa menggunakan transportasi umum. Salah satunya adalah KRL yang sangat membantu sekali meminimalisir kendaraan yang masuk di tempat ini ya, jadi mobilnya tidak di bawah. Dan ini dia kondisi terkini per tanggal 12 bulan Maret tahun 2025. Kondisinya semakin membaik. Kalau kita lihat ya, yang botak-botak ini sudah mulai terisi ya, dengan beberapa helai ataupun rumput ya, rumputnya sudah mulai tebal. Dan sini kalau kita lihat untuk grow lightnya dinyalakan dengan full sepertinya ya, cuma di sisi kanan grow lightnya ini ada yang nggak nyala kayaknya lampunya ya teman-teman. Harusnya kan ada 6 tiang lampu yang menyala yang sisi kanan sekali, cuma kenapa ya tidak nyala, apa lampunya mati kah atau lupa diklik mungkin ya. Ya mudah-mudahan aja bisa nyala semua ya, jadi bisa membantu percepatan pertumbuhan rumput. Nah, saat ini kita sedang menyorot di sisi timur ya. Sisi timur tadi kalau kita lihat rumputnya sudah mulai membaik, dan untuk sisi selatan kalau kita lihat ya masih ya beti-beti ya, ataupun beda-beda tipis dengan yang lainnya. Ya mudah-mudahan aja ini rumputnya bisa lekas sehat kembali ya, jadi bisa digunakan untuk sepak bola ya, karena kalau di rumputnya begini sangat disayangkan. Dan alhamdulillah Pak Pramono dan Pak Rano Karno menjalankan janjinya ya, yaitu menandatangani MOU antara Jakpro selaku pemerintah Provinsi DKI Jakarta ya, dan Persija Jakarta sebagai salah satu klub profesional yang ada di Jakarta ya, dan isinya itu memang diprioritaskan untuk Persija Jakarta ketika ada bentrokan jadwal ya. Bahkan timnas sendiri katanya ketika ingin bermain di sini dan bentrok jadwal dengan Persija Jakarta, itu maka akan diprioritaskan Persija Jakarta. Nah, menjadi pertanyaan besar adalah ketika ada konser nih ya, ketika ada konser gimana ini? Apakah tetap akan diprioritaskan untuk Persija Jakarta
atau malah memilih konser ya walau alam. Kita nggak tahu, nanti cukup menarik ini memang ya Stadion Jis ke depannya seperti apa ketika ada sewaan konser ya, karena tidak bisa dipungkiri ya ketika sewaan konser itu ada, mungkin itu bisa lebih besar pendapatannya ya untuk Stadion Jis, atau tetap menolak nanti kalau ada tawaran konser ya, dan tetap lebih diprioritaskan Persija Jakarta ketika ada pertandingan home untuk Persija Jakarta. Nanti kita lihat berita-berita selanjutnya ya, bagaimana kelanjutan MOU ini untuk Persija Jakarta. Nah, untuk rumputnya sendiri teman-teman, kita lihat ya di sisi timur, kalau kita lihat ini sebagiannya masih cukup ini ya, cukup terawat, cuma memang terlihat sekali sisa-sisa konser kemarin ya teman-teman. Ya, banyak yang mengatakan stadion ini dibangun kayaknya khusus konser ya, jarang digunakan untuk sepak bola ya. Padahal ini teman-temannya, jadi semua stadion di dunia ya, setahu saya yang stadion utamanya memang itu multifunction semua ataupun multifungsi. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, perawatan stadion itu tidaklah murah, sehingga memang harus dimultifungsikan sehingga ada pendapatan lebih kepada stadion ya untuk melakukan perawatan rutin ataupun operasionalnya. Cuma memang untuk di Indonesia sendiri ya, perawatan rumputnya memang masih bisa dikatakan manual banget. Berbeda halnya dengan stadion-stadion di luar negeri ya, itu sudah pakai mesin semua perawatannya. Kalau kita lihat kayak Santiago Bernabeu itu mewah banget itu ya Allah. Cuma di sini kita di Indonesia memang masih manual banget ya, masih ya nanamnya kayak di GBK kemarin ya, itu sangat manual sekali, nanamnya seperti nanam padi ya. Jadi dipilah-pilah terus dijadikan satu bagian, baru dilakukan perawatan rumput ya. Dan juga Stadion Jis ini, cuma kalau Stadion Jis ini kalau saya melihat ya agak lebih better lah ya, karena perawatannya ketika ada perpindahan rumput dia tidak kayak GBK ya, tapi dia per kotak-kotak gitu, meskipun pada akhirnya ya 11-12 ya masih manual banget, sehingga kita harapkan ini khusus vendornya sih ya bisa lebih modern, mungkin ya vendor dari Jakpro ini bisa lebih modern sehingga perawatan rumputnya lebih efisien dan lebih efektif ya. Mudah-mudahan itu aja mungkin yang bisa saya berikan teman-teman, dan mudah-mudahan Persija semakin maju dan menjadi juara Liga 1 di tahun 2025. Amin. Itu aja mungkin yang saya bisa berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam saya Abdul-Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.